Umum Muhtar sebut, William Marsilio dilepas Persib Bandung. Igor Tolik Bojan sudah muak dan selesai dengannya. Nama Marco Dugandik mencuat ke permukaan. William Marsilio resmi dilepas Persib Bandung. Hal itu disampaikan manajer tim Persib Bandung, Umum Muhtar. Ya, William dilepas, ujarnya. Pria yang kerap disebut Wak Haji Umum juga menjelaskan William dilepas karena tidak sesuai dengan kriteria yang diinginkan, termasuk pelatih Bojan Hodak, kinerjanya juga cukup meragukan. Tidak sesuai kriteria dengan Persib, tidak sesuai dengan kriteria pelatih, dan semua juga bisa menilai bagaimana kinerja William. Sementara itu, Muhtar menjelaskan William masih memiliki kontrak dengan Persib. Namun, dapat memutuskan kontrak tersebut. Mereka juga persiapkan penggantinya tetapi belum tahu sosoknya. Manajer Persib juga berharap kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Mereka akan lebih berhati-hati dalam mengambil pemain. Benar-benar bukan hanya di Persib tapi semua klub juga banyak yang terjadi seperti ini. Dan yang pasti, tim akan tetap solid karena mereka tahu apa yang harus dilakukan bersama tim. Insya Allah ya. Keluarnya William, perhatian terpancar pada Peralta. Persib nanti akan berhadapan dengannya. Di lain sisi, disebut kandidat pengganti Ramon Tanke di Persib Bandung. Begini perjalanan karir Marco Dugandik. Menjelang paruh musim, kabar terbaru datang dari Persib Bandung yang nampaknya akan melakukan perombakan pemain, di mana salah satu kemungkinan besar yang akan dirombak adalah lini depan. Hal ini diperkuat dengan Baboto yang merasa belum puas dengan kinerja penyerang anyar dari Persib Bandung, di mana performa striker asal Brazil tersebut diketahui hanya baru mencatatkan 1 assist dari 10 penampilannya. Hal itulah yang membuat penampilan Ramon Tanke dirasa masih jauh dari kata memuaskan, sehingga banyak yang mendesak sang pelatih Bojan Hodak agar mencari opsi pengganti Ramon Tanke pada putaran kedua. Dugandik menarik perhatian publik setelah mengunggah pesan perpisahan untuk supporter FC Seoul yang jadi sebuah isyarat kuat bahwa masa baktinya bersama klub Korea tersebut telah berakhir. Waktu saya di FC Seoul telah berakhir, tulis Dugandik dalam unggahan di media sosial pribadinya seperti dilihat Detik Jabar pada Rabu 3 Desember 2025. Baboto pun ramai membanjiri kolom komentar akun Instagram pribadi Marco Dugandik. Selamat datang di Bandung bro, tulis Babotoh di kolom komentar. Come to Persib bro, sambung Babotoh lainnya. Secara statistik, Dugandik memiliki rekam jejak yang solid di beberapa kompetisi Eropa sebelum berkarir di Asia. Menurut catatan Transfermarkt, pemain yang berusia 31 tahun itu tercatat memiliki tinggi 1,9 meter dan nilai pasar sekitar 15,64 miliar rupiah. Karirnya banyak dihabiskan di beberapa klub Eropa sebelum melanjutkan karir ke Arab Saudi bersama Altay dan kemudian FC Seoul. Selama memperkuat FC Seoul, Dugandik telah bermain sebanyak 37 kali dengan torehan 5 gol dan 1 assist. Meski spekulasi, peluang gabungnya Dugandik ke Persib terbuka lebar. Selain kontraknya yang akan berakhir pada 31 Desember nanti dan telah mengucap salam perpisahan, ia juga berasal dari negara yang sama dengan pelatih Persib saat ini, Bojan Hodak. Menarik dinantikan, apakah Dugandik menjadi kandidat kuat pengganti Ramon Tanke musim ini? Jelang laga penting lawan Borneo, Bojan Hodak harus menepi karena sakit. Persib dipimpin asisten Kroasia. Persib Bandung kembali menggalak persiapan menjelang duel tunda lawan Borneo Jumat besok. Latihan Persib dipimpin asisten pelatih Igor Tolik bersama staf teknik yang terdiri dari Miro Petrik, Yaya Sunaria, pelatih kiper Mario Jozic, serta asisten Imade Wirawan. Namun sayang, pelatih Bojan Hodak tidak berada di lapangan karena sedang mengalami gangguan kesehatan. Igor Tolik menjelaskan bahwa agenda latihan kali ini lebih difokuskan pada proses pemulihan kebugaran skuad setelah anak asuhnya menghabiskan 12 jam perjalanan dari Pulau Madura. Semalam, kami baru kembali setelah 12 jam perjalanan. Hari ini hanya istirahat dan sedikit pemulihan untuk melihat keadaan para pemain. Jadi, kebanyakan pekerjaan kami dilakukan oleh fisioterapi dan pelatih fitness, kata Igor. Ia menyampaikan bahwa kondisi psikologis dan mental pemain berada dalam keadaan positif setelah kemenangan 4-1 atas Madura United. Pemain sangat profesional dan tahu apa yang harus dilakukan. Mereka juga tahu tidak dapat mengecewakan diri mereka atau Boboto. Jadi mereka selalu pergi dengan 100% ke sesi latihan dan pertandingan, imbuhnya. Sementara itu, Luciano siap antar Persib taklukan pemuncak klasemen Borneo FC. Gelandang Persib Bandung, Luciano M. Maik, menilai laga melawan Borneo FC pada Jumat nanti akan menjadi ujian penting bagi timnya. Bermain di kandang, Persib menargetkan 3 poin untuk menjaga posisi mereka di papan atas klasemen. Menurut Luciano, status Borneo sebagai pemuncak klasemen membuat pertandingan ini semakin krusial.
Ia menegaskan bahwa Persib harus tampil maksimal seperti saat menang atas Madura United. Saya rasa setiap pertandingan itu penting bagi kami. Semua tahu Borneo adalah pemuncak klasemen, jadi kami harus bisa menang di kandang. Sama seperti setiap pertandingan yang dijalani, ujarnya. Luciano menilai Borneo memiliki kualitas merata di setiap lini dan menjadi salah satu tim yang paling konsisten musim ini. Ia juga menyoroti pemain bernomor punggung 10, Mariano Peralta, yang disebutnya sebagai sosok penting di lini depan. Mereka memiliki pemain yang bagus di setiap lini. Pemain nomor punggung 10, dia juga pemain asal Argentina dan pemain yang bagus, ucapnya. Kekuatan barisan lini serang dan pertahanan lawan juga mendapat perhatian khusus. Ia menilai Persib harus menjaga fokus sejak menit awal supaya tidak kecolongan. Striker, backnya, mereka semua pemain yang bagus, jadi kami harus sangat fokus, kata Lucho. Lucho mengakui tim masih harus memulihkan kondisi setelah perjalanan tandang yang panjang. Namun Persib tetap menatap laga dengan optimisme. Kami harus mencoba untuk memulihkan kondisi setelah melakukan perjalanan panjang kemarin. Ini tidak mudah, tuturnya. Begitupun Lucho menegaskan bahwa Persib siap bertarung demi 3 poin penting. Ia yakin dukungan Boboto bisa menjadi tenaga tambahan. Kami melihat ke depan untuk menang di kandang Jumat nanti, ujarnya. Di lain sisi, Igor Tolik memberikan update kondisi pemulihan cedera Andrew Jang dan Adam Alis. Igor Tolik mengatakan bahwa Mark Klok dan Eliano melakukan latihan terpisah karena keduanya tampil penuh pada banyak laga sebelumnya. Menurutnya, pemulihan menjadi prioritas agar mereka tetap bugar untuk pertandingan ke depan. Jadi kami hanya membiarkan mereka untuk melakukan jogging saja. Mereka akan baik-baik saja untuk pertandingan nanti, ujarnya. Tolik juga menyampaikan kabar baik terkait kondisi Febri Haryadi. Menurutnya, Bo tidak mengalami masalah berarti dan siap untuk melanjutkan program latihan. Febri semuanya baik-baik saja, katanya. Sementara untuk Teja Paku Alam tidak mengikuti sesi penuh sebagai langkah pencegahan. Beban pertandingan yang tinggi membuat tim pelatih memilih lebih berhati-hati. Kalau Teja, karena dia terlalu banyak bermain, jadi ini sebagai antisipasi. Kami tidak ingin mengambil resiko di sesi latihan, tapi dia akan kembali untuk latihan besok, jelasnya. Sementara itu, Tolik juga memberikan kabar terbaru mengenai kondisi 2 pemain yang cedera, Andrew Jang dan Adam Alis. Untuk Andrew, tim masih menunggu hasil pemeriksaan lanjutan. Tolik menyebut tim medis baru melakukan langkah diagnostik untuk melihat kondisi cedera yang dialami Andrew pada saat pemanasan sebelum pertandingan lawan Madura United. Jadi wali kami baru meminta dia melakukan MRI, jadi kita akan lihat bagaimana nanti keputusannya untuk pertandingan. Sejauh ini kami masih belum tahu, katanya. Untuk Adam Alis sendiri, Igor Tolik menyebut proses pemulihan cedera lututnya berjalan baik. Adam sudah membaik, saya belum tahu untuk pertandingan tapi dia sudah membaik untuk membangun kekuatan di quadriceps dia. Dia sudah lebih baik. Saya tidak tahu dia sudah tersedia atau belum untuk laga ini, tapi dia membaik hari demi hari, tuturnya.